Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada kuliah pemrograman PLC. Nah, itu untuk kali ini kita akan membahas masalah pemrograman mesin pencampur secara otomatis. Itu merupakan materi 14B. Mesin pencampur larutan otomatis yang akan kita desain, dia mempunyai cara kerja seperti simulasi. Sekarang kita coba simulasikan. Nah, yang kita ingin desain. Nah, di sini jalan. Nah, kita tekan start. Maka dengan sendirinya di sini akan diisi begitu penuh, maka pengaduk dihidupkan. Itu penuh, pengaduk dihidupkan dan pemanas dipanaskan sampai temperatur yang kita set di sini 32 sampai 32 terpenuhi, maka dia akan dikosongkan dan dipertahankan temperatur di sini yaitu hampir konstan, yaitu sekitar 32 derajat. Sedangkan untuk pengisian di sini dia menggunakan pompa 1 dan pompa 2, di mana pompa 1 artinya ini itu dari larutan 1 dengan asumsi larutan 1 dan ini adalah pompa 2, maka dihidupkan secara bersama-sama sehingga perbandingan antara larutan 1 dan larutan 2 adalah sama ya. Nah, untuk mendeteksi apakah dia penuh atau belum, maka kita bisa menggunakan yaitu sensor di sini high level dan ini low level pada saat dia kosong. Begitu dia low, artinya di sini cairan ini sudah habis ya. Nah, ini memanas, belum kita panasin, begitu penuh baru kita panasin sambil diaduk. Untuk indikator ini adalah lampuran untuk dia aktif, lampu full artinya dia penuh ya, berarti penuh dan dia akan ditahan sampai dia kosong ya. Nah, ini start stop untuk start untuk mulai, stop untuk mengakhiri satu proses, sedangkan yang lain ini belum kita gunakan. Di sini ada flow itu adalah sebenarnya mengukur, tapi kita belum mencoba menggunakan. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan coba memanfaatkan yaitu flow, yaitu dengan menggunakan operasi counter. Nah, itulah mesin pencampur yang akan kita desain pemrogramannya ya. Mari kita ikutin cara mendesain marilah kita ikutin bagaimana cara mendesain program atau diagram ladder dari mesin pencampur ini. Konstruksi mesin pencampur larutan itu kalau kita lihat secara keseluruhan adalah seperti ini. Nah, di sini ada komponen-komponen yang terdiri dari misalkan ini adalah tombol operasi, yaitu tombol start dan stop yang nanti kita gunakan sebagai variabel input dan ya, variabel input berarti start untuk memulai operasi, stop untuk mengakhiri suatu operasi. Artinya di sini begitu start kita tekan, maka nanti kita bisa menghidupkan lampurannya. Nah, di sini adalah lampu indikator. Lampu indikator adalah ada lampuran. Lampuran ini dibuat bagaimana pada saat dia beroperasi mesinnya maka lampurannya dinyalakan. Ini lampu idle artinya dia tidak melakukan operasi, tapi kita tidak gunakan. Lampu full ini adalah sebagai indikator bahwa larutan di tangki pencampur ini penuh. Berarti ini adalah sebagai, nah ini akan dihidupkan karena di sini ada menggunakan level high. Nah, sedangkan ini adalah pemilihan mode mesin dioperasikan. Nah, nanti kita coba untuk materi selanjutnya nanti kita mencoba menggunakan metode yang berbeda dari satu operasi yang satu dan lainnya berbeda-beda, yaitu dengan memilih operasi mesin yang kita gunakan. Nah, sedangkan ini adalah indikator angka yang bisa kita masukkan. Nah, nantinya kalau misalkan pencampurannya itu tidak sama, maka kita bisa memasukkan inputannya dari sini ya, untuk membaca ya.
membaca inputnya dari sini, kita baca sebagai aduan, yaitu larutan 1 atau mungkin larutan 2 ya. Ini sebagai yaitu sebagai variabel input nantinya. Sedangkan ini adalah pompa 1 dan pompa 2, yaitu untuk mengisi atau larutan, berarti mencampurkan larutan 1 dan larutan 2, yaitu dengan kalau larutan 1 dialirkan oleh pompa 1, dengan larutan 2 dengan 2. Nah, di sini ada, selain ada itu, maka ada flow meter. Flow meter ini adalah sebenarnya bisa mengukur berapa banyaknya larutan 1 dan berapa banyaknya larutan 2. Nah, nantinya kita matchkan dengan settingnya untuk materi-materi yang akan datang. Nah, di sini ada yaitu sensor high level atau sensor penuh, berarti kalau dia aktif, berarti warna kuning aktif atau on, maka dia artinya di sini larutannya penuh di dalam tangki. Ya. Selain high level ada low level. Low level adanya di sini adalah untuk mendeteksi dia kosong. Berarti kalau on ini artinya tidak kosong. Begitu off maka ini akan kosong. Berarti kalau kuning ini artinya on, berarti tidak kosong. Berarti kalau biru maka dia kosong. Nanti digunakan sebagai sensor kapan mulai pengisian. Maka ini adalah dipasang untuk digunakan untuk mendeteksi yaitu tangkinya kosong. Nah, sedangkan itu adalah motor pemutar pengaduk. Ini di sini mutar pengaduk, ini pengaduknya di sini ya. Nanti yang kita bisa setting sebagai mixer. Jadi kapan kita mulai mengaduk bisa kita setting dengan yaitu dengan address ini. Nah, sedangkan yang ini itu adalah address bit input atau dan output. Sebenarnya kita bisa memprogram bitnya di sini. Yang kita program adalah ini adalah output, artinya ini berhubungan dengan pin atau terminal output pada PLC-nya. Yang dia pakai adalah output 2 dan output 4. Sedangkan input ini adalah input bit input yang dipakai atau yang dihubungkan dengan ke terminal PLC, berarti input 1 dan input 3 ya. Nah, maka di sini ada keterangannya, kali ini I itu berarti input, kalau O ini adalah output, O.2 berarti output 2, berarti I1 I.21 berarti input 1 byte ya. Berarti input 1 itu berarti ini 1 byte ya. 16 bit. Oke. Nah, maka di sini ada tampilan, yaitu tampilan termostat sebagai penunjuk temperatur. Di sini ada termometer atau sensor, ada sensor temperatur, ya. Dan sensor temperatur nantinya akan ditampilkan di sini suhu yang terukur di bawah. Ini yang terukur, yang di atas adalah suhu setting. Jika suhu di bawah sama, maka dia memberikan respon on, ya, berarti aktif. Berarti kita ini termometer baterainya address, maka dia akan memberikan input atau ke terminal input kalau kita baca adalah aktif. Berarti kalau dia sama atau lebih ya, dia akan sama begitu on ya. Begitu masih belum terpenuhi maka masih off ya. Nah, ini adalah pompa 3, yaitu pompa yang digunakan untuk mengosongkan tangki. Setelah terpenuhi akannya kita kosongkan larutannya. Setelah tercampur rata dan pemanasan tertentu maka dia akan kita kosongkan, maka pompa 3 yang kita aktifkan. Dan di sini ada flow meter untuk ini, berarti kita bisa menentukan berapa sih yang kita, misalkan saya kepingin nanti membuat larutan bahwa nanti setelah dicampurkan maka tinggal kita tinggalkan setengah, nanti kita campur lagi dengan ya, berarti bisa seperti itu. Berarti nanti bisa kita gunakan yaitu counter ya. Maka ini ada flow meter, biasanya dia kita hubungkan dari ini, kita baca sebagai counter, berarti putarannya ya, berarti satu putaran berapa liter gitu ya kalau di dalam dunia nyata atau kenyataannya di dalam alat yang sebenarnya. Nah, sedangkan ini adalah pemanas atau heater ya, digambarkan di sini ada satu tungku atau pemanas untuk memanasin ini ya. Supaya dia merata, dia diaduk tadi ya, maka di pemanas akan heater atasnya O2 ya. Nah, kriteria program yang akan kita desain ya, sesuai dengan yang kita simulasikan di atas tadi, berarti
Pertama itu tombol start untuk menyalakan lampu run dan mengoperasikan mesin. Selama mesin beroperasi, lampu run nyala. Tombol stop itu untuk menghentikan mesin dan mematikan lampu run. Tombol stop secara fisik itu berjenis NC yang kita pakai, NC normal request, bahkan dalam pemrogramannya harus dibalik. Tangki diisi penuh, artinya high levelnya on, dengan perbandingan larutan 1 dan larutan 2 sama, artinya pompa 1 dan pompa 2 dioperasikan secara bersamaan. Nah, setelah tangki penuh, akan campuran dipanaskan atau head pemanasan on kan, head on, dan diaduk, berarti mixer juga dihidupkan, jadi mengaduk sekaligus sambil memanaskan supaya cepat. Nah, setelah temperatur campuran terpenuhi atau sesuai setting, maka termonya on, termo on. Maka tangki akan dikosongkan, yaitu dengan pompa 3 di on kan. Begitu juga selanjutnya, balik lagi ke kondisi yang awal lagi, yaitu kita isi lagi ya, maka secara otomatis akan operasi itu akan diulang terus menerus. Nah, setelah tangki kosong akan dimulai proses selanjutnya secara otomatis. Nah, mari kita desain diagram kancingnya secara detailnya. Oke, kita desain yaitu lampu run dulu. Lampu run on yaitu pada saat jika ditekan start dan tidak ditekan stop. Berarti kalau dia menekan start tapi tidak menekan stop secara bersamaan, berarti artinya berarti ditekan start dan tidak ditekan stop. Berarti tidak boleh bersamaan ya. Kalau bersamaan tidak direspon. Kemudian ditahan selama tidak ditekan stop. Secara fisik jenis tombol stop itu adalah NC, dalam program harus dikebalikannya ya. Nah, kita coba lihat di sini. Berarti ini adalah start 1, stop 1, ini kebalikan dari 0 ya, nah, ditekan. Nah, sedangkan dia ditahan selama tidak ditekan stop. Ini kalau menerjemahkan, lampu run ditahan selama stop tidak ditekan ya, berarti stop sama dengan 1. Sehingga persamaannya adalah lampu run sama dengan start dot stop ditambah lampu run dot stop. Sehingga karena stopnya sama dikeluarkan, sehingga dapatkan dalam kurung start ditambah lampu run kali stop. Sedangkan untuk pompa 1 dan pompa 2, di mana pompa 1 dan pompa 2 itu nyalanya bersamaan, maka pompa 1 pompa 2 on jika indikator lampu full off, berarti belum penuh, belum ada ya, belum penuh atau kosong ya. Masih kosong, lampu full off itu artinya belum penuh. Kalau sudah pengisian berarti belum penuh, pada saat awal operasi masih kosong ya. Indikator lampu off, lampu full on saat tangki penuh dan di LED sampai setelah pengosongan, dan lampu runnya on, berarti dia akan di lampu off itu akan on jika tangki belum diisi penuh. Nah, dan lampu runnya itu adalah on. Nah, kan lampu runnya mati, berarti dia operasi berakhir ya, tidak ada, berarti mesinnya berhenti. Oke. Maka saya dapatkan pompa 1 pompa 2 itu akan saya aktifkan apabila lampu full belum penuh ya, berarti off ya, dan lampu runnya 1. Oke. Maka sehingga persamaan pompa 1 dan pompa 2 sama, yaitu sama dengan lampu full not dot lampu run. Oke. Lampu full on jika high levelnya on, berarti artinya tangki sudah penuh. Saat tangki penuh dan lampu runnya on, berarti artinya mesin beroperasi. Kemudian di LED sampai setelah pengosongan, atau di sini yaitu kita lihat dari lampu level atau sensor level off ya. Ini low levelnya off, berarti sensor low levelnya off, berarti artinya kosong, dan lampu runnya on. Sehingga diagram kancingnya adalah seperti ini lampu full, maka di sini high level sama dengan 1, lampu runnya 1, dan dia ditahan. Nah, ditahan selama
low levelnya masih 1 dan lampurannya 1, artinya belum dimatikan mesinnya. Sehingga persamaan saya menjadi lampu full sama dengan high level dot lampuran plus lampu full low level lampuran. Nah, maka karena ini ada yang sama, lampurannya dikeluarkan. Sehingga didapatkan dalam kurung high level ditambah lampu full dot low level dot lampuran. Sedangkan untuk pemanas akan kita on kan, yaitu jika tangki penuh, artinya sudah terisi penuh, dan temperatur belum mencapai temperatur yang disetting. Berarti di situ termometer atau termonya masih off dan lampurannya on. Selama pengosongan, temperatur akan dipertahankan secara otomatis. Jika suhunya berkurang, maka pemanas secara otomatis akan on. Karena di sini menggunakan low level, berarti termometer off ya. Ini ada termometer off, maka dia dipertahankan ya. Walaupun kontrolnya adalah on off. Nanti saya dapatkan height atau pemanas sama dengan lampu full sama dengan 1, termometernya masih 0, berarti artinya masih di bawah temperatur setting, dan lampurannya aktif. Sehingga persamaannya dapatkan head sama dengan lampu full dot termometer not dan lampu run. Pengaduk itu akan saya hidupkan tangki pada saat lampu full on penuh, terus lampurannya on. Pengaduk akan dilakukan selama pemanasan dan pengosongan sebagai masukannya sudah diwakili oleh lampu full on. Sehingga kita tinggal memasukkan bahwa mixer itu sama dengan lampu full sama dengan 1 dan lampurannya sama dengan 1, sehingga persamaannya dapatnya mixer itu sama dengan lampu full dot lampu run. Oke. Pompa 3 setelah panas terpenuhi, temperatur terpenuhi, maka kita kosongkan. Maka pompa 3 kita on kan. Nah, maka pompa 3 on jika lampu full on, karena tahan tadi ya. Temperaturnya on, berarti artinya sudah terpenuhi settingnya, dan lampurannya on, berarti mesinnya masih hidup. Ya. Artinya di sini campuran yang dipindahkan temperaturnya konstan karena pompa 3 on pada saat lampu full on dan termometer on. Ya. Maka panasnya akan dipertahankan, sehingga pompa 3 persamaannya adalah sama dengan, nah, kita ini diagram kancingnya, lampu full sama dengan 1, termometernya sama dengan 1, dan lampurannya sama dengan 1, sehingga persamaannya lampu pompa 3 sama dengan lampu full, termometer, dan lampu run. Begitu termometer temperaturnya turun, maka pompa 3 dimatikan dulu, ditahan dulu, dipanasin sampai terpenuhi lagi, baru dikosongkan lagi ya. Nah, begitulah desain diagram kancing yang kita buat, sehingga dari desain diagram kancing tadi, maka persamaan-persamaan yang kita dapatkan akan kita desain menjadi diagram ladder. Dari desain program tadi kita dapatkan persamaan aljabar boolean. Nah, persamaan boolean dari desain program berdasarkan diagram kancing itu didapatkan seperti ini. Lampuran sama dengan dalam kurung start ditambah lampuran dalam kurung ya dot stop. Sedangkan pompa 1 sama dengan lampu full not dot lampuran. Pompa 2 sama dengan lampu full not dot lampuran. Dengan lampu full itu sama dengan dalam kurung sensor high level ditambah lampu full dot sensor low level ini dalam kurung dot lampuran. Pemanas atau heat sama atau heater itu sama dengan lampu full dot termometer not dot lampuran. Dengan pengaduk atau mixer itu sama dengan lampu full dot lampuran. Dengan pompa 3 akan saya hidupkan, yaitu pada saat lampu full dot termometer dot lampuran. Nah, dari persamaan matematik ini ada barbul, maka kita bisa desain yaitu diagram laddernya. Nah, sehingga persamaan 1 ini adalah gambarnya ini, dimana
kita paralel antara start dan lampu run ini dalam kurung ini, terus baru di seri dengan stop, maka ini lampu run hasilnya. Dengan untuk pompa 1 ini lampu full dan pompa 2 ya, persamaan lampu full ini lampu full, lampu run. Nah ini pompa 1 dan pompa 2 yang kita paralel, artinya lampu pompa 1 dan pompa 2 sama, persamanya sama, sehingga bisa output bisa kita paralel. Dengan lampu full, kalau kita lihat di sini lampu full, di sini ada paralel, kita paralel sini. Ini adalah high level, sensor high level. Terus ini lampu full, dalam paralel ini lampu full seri kalau dengan low level, berarti sensor low level. Terus dalam ini di seri dengan lampu run, ini lampu full. Sedangkan untuk pemanas berarti adalah lampu full, termometer not dan lampu run, ini seri semua ya, berarti termometernya not. Nah ini adalah heater. Nah, sedangkan pengaduk atau mixer ini adalah lampu full seri dengan lampu run, ini hasilnya mixer. Sedangkan untuk pompa 3 berarti di sini lampu full, termometer, berarti termostat ya, atau termostat aktif berarti settingnya terpenuhi, lampu run ya, jadi kita seri, maka ini hasilnya pompa 3. Nah itulah dari diagram ladder yang didesain dari persamaan. Dari hasil itu maka mari kita coba simulasikan pada Logic Pro supaya kita tahu hasil dari desain program kita. Dari desain program di atas sehingga ketemu diagram laddernya. Nah, kita sekarang mencoba mensimulasikannya. Di sini adalah mesin pencampur yang sudah kita terangkan di atas tadi, dan kita akan mencoba mendesain programnya sesuai dengan jabaran yang di atas, ulasan di atas ya. Maka pertama yaitu kita mencoba mendesain lampu run. Ini lampu run. Ini lampu runnya. Lampuran di mana di situ ada paralel antara start dan lampuran ya, paralel start, ini lampuran dan stop seri. Ini adalah seri karena sini di stop itu adalah kalau kita lihat normally close, kalau sedangkan start itu adalah normal open NO ya. Jadi startnya di sini, terus ini lampuran dan ini adalah stop. Stopnya karena normally close maka ini kebalikannya ya, berarti artinya ini tidak ditekan. Nah, ini adalah lampuran. Dengan untuk pompa 1 dan pompa 2 yaitu ini adalah lampu full, ini lampu full, not berarti belum penuh ya. Nah, lampu full. Dan ini adalah lampuran, berarti lampuran di sini. Kita ada aja dari sini, ini lampuran. Terus di sini pompa 1, pompa 2 sama, maka kita paralel ya. Ini pompa 1 dan ini pompa 2. Pompa 1 sayang, ini pompa 2. Artinya pompa 1 dan pompa 2 akan dihidupkan dan dimatikan secara
sama-sama. Ini pompa 1 berarti. Sedangkan ini adalah pompa 2. Sedangkan lampu full, berarti lampu full ini. Nah, kita pakai ini lampu full. Lampu full itu sama dengan high level, berarti lampu full akan dinyalakan pada saat high level, berarti high level itu ini. High level aktif. Dan ditahan berarti kita paralel ya, berarti ditahan yaitu pada saat high levelnya masih high, itu selama ya. Berarti yang kita terjemahkan di sini adalah selama lampu atau sensor low levelnya high dan lampu full sudah hidup. Nah, ini ditahan namanya, ini sensor low level ya. Low level, sensor low level. Yang ini adalah sensor high level. Jadi sensor high level ya, mulai dihidupkan dan akan ditahan selama sensor low levelnya masih high, dan di sini adalah, dan itu akan dioperasikan jika lampu runnya aktif ya. Dengan pemanas ya, ini pemanas ya, pemanas akan saya aktifkan yaitu pada saat sudah penuh, bagi lampu full aktif ya. Terus termometernya masih termostatnya masih belum, settingnya belum aktif, berarti settingnya di bawah. Ini yang settingan di atas, yang ini adalah yang terukur, berarti ini adalah termostat ya. Nah, itu termostat, dan lampurannya harus aktif. Dan ini adalah heater. Atau pemanas ya. Sedangkan untuk pengaduk sama, setelah pemanas kita hidupkan, maka pengaduk akan kita hidupkan. Pada pengaduk ini adalah mixer. Oke, berarti ini mixer ya. Berarti pada saat dia penuh, lampu kondisi penuh, itu akan dipertahankan selama belum dikosongkan. Jadi kalau sudah penuh, pada saat ngosongkan, di sini pun masih lampu fullnya masih nyala ya, walaupun setengah ya, karena ditahan selama low levelnya belum low atau masih aktif. Kalau masih aktif dipertahankan selama low levelnya aktif, artinya masih ada air di dalam ini. Nah, ini adalah mixer. Sedangkan pompa 3 itu adalah untuk mengosongkan. Pompa 3 ini oke. Dikosongkan terus selama masih ada, berarti ini lampu full. Dan termostatnya sudah terpenuhi, berarti ini high ya termostatnya. Dan lampurannya masih aktif, artinya mesinnya masih beroperasi.
Nah, itu adalah program yang kita buat berdasarkan dari hasil analisis di atas tadi, penjabaran di atas. Nah, maka kita buat ini sama persis dengan apa yang kita dapatkan dari analisis di atas ya. Jadi kita mencoba mengajarin bagaimana cara mendesain suatu program berdasarkan kasus ya. Oke, kita ulang lagi. Ini lampuran, berarti ini ada paralel start dan lampuran dan di seri sama stop. Sedangkan ini adalah pompa 1 dan pompa 2 bersamaan dihidupkan, berarti lampu full dan lampuran. Biasanya kalau di dalam pemrograman, karena ini menggunakan lampu full, biasanya posisi lampu full itu taruh di atasnya. Berarti karena biasanya ini adalah lampu full adalah variabel input. Biasanya variabel input kan ini karena merupakan variabel output, di lampu full adalah output, digunakan sebagai input. Biasanya posisi rangnya ini adalah di atasnya ya. Karena sebelum dijalankan variabel inputnya sudah kan ya, berarti ada nilainya biasanya gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah dibalik, tapi kalau seandainya ada masalah berarti posisi itu yang harus dibalik. Nah, sensor high level ini diparalel dengan lampu full dan sensor low level, berarti dia akan ditahan selama low levelnya masih aktif, lampu fullnya masih ditahan ya. Dan heaternya juga sama, lampu full, termometernya belum terpenuhi ya. Berarti pemanas kita panaskan sesuai dengan setting temperatur. Dan begitu juga untuk mixernya akan kita putar selama pemanasan dan pengosongan. Nah, jangan selama pengosongan, maka di sini termostatnya high, maka pada saat dia low, maka lampu ketiga akan dimatikan. Artinya temperatur di sini akan dipertahankan. Oke, nah kita coba simulasikan, kita masuk ke download ya. Kita download dulu programnya. Sudah, nah baru kita run. Nah, kita tekan start, kita lihat pompa 1 dan pompa 2 akan hidup secara bersama. Nah, ini pompa 1 dan pompa 2 selama bersama, tapi yang ini belum dipakai ya, yang lain juga belum pakai. Maka akan ngisi, artinya larutan ini sama jumlahnya, debitnya sama. Nah, sudah, ini high dua-duanya, maka pemanas dihidupkan, sesuaikan dengan temperatur ini 21, 22, 23, 24, terus nanti 33, 32 baru dia aktif high. Nah, begitu ini juga berputar. Nah, begitu high maka dia akan dikosongkan, dia akan dipertahankan konstan di sini. Nah, begitu turun sedikit masih belum, tapi begitu jauh maka akan dinyalakan lagi pompanya. Nah, kita coba pelankan ya simulasinya biar kelihatan. Nah, ini maka otomatis akan nyala lagi. Maka ini diputar sama jalan. Lampurannya masih hidup. Nah, begitu dia ini low levelnya high, berarti ada air, berarti begitu penuh, berarti ini yang aktif. Nah, aktif, maka ini lampu full nyala, pemanas dihidupkan ya, diaktifkan, dan pengaduknya juga sambil mengaduk, dipanaskan sambil diaduk ya. Begitu nanti sudah terpenuhi akan dikosongkan. Tapi kalau seandainya nanti dikosongkan kepinginnya tidak semuanya, bisa kita atur dari, yaitu kita baca dari flow meter yang tiga itu, nanti meter-meter yang akan datang deh. Nah, ini sama, maka pompa ini mati pemanasnya. Nah, kalau ini begitu ini turun masih belum ya. Begitu karena pemanasan pengosongannya agak lama, maka biasanya begitu turun jauh maka otomatis ini akan dihidupkan ya, masih 0,2 ya. Nah, begitu hidupkan sebentar, depan lagi. Nah, gitu ya. Begitu dia turun maka dipertahankan ya. Nah, begitu terus ya, akan selamanya selama belum ditekan stop. Dan untuk indikator ini bisa ditinjau juga dari diagram laddernya. Jadi kalau kuning berarti dia aktif, ini kondisi warna kuning berarti ini dia aktif ya. Kalau ini ya, lampu fullnya nggak aktif, berarti walaupun kuning tapi ini enggak, maka dicari kan nggak ada. Nah, ini hidup baruan ya, maka dia akan dipertahankan. Nah, ini pemanasnya hidup berarti ya.
sama mixernya hidup samaannya. Pompa 1, pompa 2 mati. Jadi bisa kita tinjau juga dari program yang di sini. Jadi seandainya kalau tidak ada simulasinya, maka kita bisa meninjau atau membayangkan atau boleh membayangkan atau itu yang pada diagram ladder dari PLC tersebut ya, tapi jauh lebih mudah kalau ada simulatornya. Mungkin demikian dari simulasi desain program yang di atas tadi ya, begitu terus ya, berulang terus. Nah, jadi sampai di sini dulu desain kita untuk menjelaskan simulasi. Terima kasih. Nah, dari simulasi terlihat pompa 1 dan pompa 2 diaktifkan secara bersamaan, maka perbandingan antara larutan 1 dan larutan 2 sama. Karena heater diaktifkan saat lampu full on dan thermostat off, artinya suhu larutan pada saat dikosongkan akan dipertahankan konstan tanpa harus di-latch. Jadi begitu termometernya off, maka dia akan diaktifkan ya. Jadi secara otomatis. Jadi walaupun kontrol itu adalah kontrol on off. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.